Semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali kita lupa untuk menanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar beribadah dengan hati yang ikhlas? Sudahkah kita menjadikan takwa sebagai landasan dalam setiap keputusan hidup kita? Mari bersama-sama kita renungkan tentang ibadah dan takwa, dua hal yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalannya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, yakni cahaya Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang. Pengertian dan hakikat ibadah. Suara tenang tapi bersemangat, menekankan makna mendalam. Ibadah berarti dari kata abada yang artinya tunduk, taat, dan patuh. Secara istilah, ibadah berarti segala bentuk ketaatan dan penghambatan diri kepada Allah, baik melalui perbuatan maupun perkataan, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk mencari ridhonya. Jadi, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, atau haji, tapi mencakup seluruh aktivitas hidup kita selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah. Ibadah adalah bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah hamba, dan Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Ibadah memiliki fungsi yang sangat penting. Ia mendekatkan hamba dengan Allah, membersihkan hati dari sifat sombong dan iri, serta menumbuhkan ketenangan batin. Melalui ibadah, manusia berarti sabar, syukur, dan tawakal. Ibadah juga menuntut kita untuk berbuat baik dengan sesama. Secara umum, ibadah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, ibadah mahdah atau murni. Ibadah yang langsung diatur tata caranya oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, ibadah goiru mahdah atau umum. Segala perbuatan baik yang diniatkan karena Allah, seperti menolong orang lain, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga kebersihan lingkungan. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, ada dua syarat utama. Yang pertama, ikhlas karena Allah, tidak mencari pujian manusia. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tanpa dua hal ini, ibadah bisa menjadi sia-sia, meskipun tampak besar di mata manusia. Ibadah yang benar memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain didasari niat ikhlas, dilakukan dengan rasa tunduk dan rendah hati, menumbuhkan ketenangan dalam jiwa, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, serta membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ibadah mengandung banyak hikmah. Sholat mengajarkan disiplin waktu, puasa menumbuhkan kesabaran dan empati, zakat menanamkan kepedulian sosial, dan haji melatih kesederhanaan serta pengorbanan. Semua ibadah itu mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan tujuan akhir kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk peribadatan. Tanpa sholat, runtuhlah bangunan iman seseorang. Sholat bukan hanya gerakan tubuh, tapi juga komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Fungsi sholat adalah untuk mengingat Allah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta menenangkan hati dari segala kegelisahan. Saum atau puasa berarti menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari amarah, hawa nafsu, dan perbuatan buruk. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, merasakan penderitaan orang lain, dan menumbuhkan kesabaran serta rasa syukur. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan memperoleh derajat takwa. Zakat adalah ibadah yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dengan menunaikan zakat, kita membersihkan harta dari hak orang lain dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Zakat mempererat persaudaraan, menghapus kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa cinta di antara umat Islam. Haji adalah ibadah yang mengandung makna pengorbanan dan persaudaraan. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah suci dengan pakaian yang sama, tanpa membedakan pangkat, jabatan, atau kekayaan.
Makna haji adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan akhirnya adalah lahirnya pribadi yang bersih yang kembali seperti bayi yang suci dari dosa. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Orang yang bertakwa akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatannya karena takut melanggar aturan Allah. Takwa merupakan inti dari ajaran Islam. Setiap ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai derajat takwa. Tanpa takwa, ibadah hanyalah rutinitas tanpa makna. Iman adalah keyakinan di dalam hati, amal soleh adalah wujud nyata dari keimanan, dan takwa adalah hasil dari keduanya. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, di antaranya selalu bersyukur ketika lapang, bersabar ketika mendapat cobaan, rendah hati dan suka menolong, cepat bertaubat jika berbuat salah, serta menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang. Takwa tidak hanya diucapkan, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam keluarga, terlihat dari sikap hormat kepada kedua orang tua, di sekolah dari kejujuran dan kedisiplinan, di masyarakat dari kepedulian dan keadilan, dan di tempat kerja dari tanggung jawab dan amanah. Dengan takwa, hidup menjadi terarah dan hati senantiasa tenang, karena yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat yang abadi. Setiap ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun itu, adalah langkah kecil yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Takwa bukan hanya tentang takut dan dosa, tetapi juga tentang cinta-cinta kepada Sang Pencipta yang selalu menjaga kita bahkan ketika kita lupa padanya. Maka, mari kita terus belajar memperbaiki diri, menata niat dan memperkuat hati, sebab tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain hidup dalam ridho Allah dan meninggal dalam keadaan bertakwa. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang senantiasa beribadah dengan ikhlas dan istiqomah di jalan takwa hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.